Kenapa mungkin lo kusut banget? Kagak mau muka gue kayak begini kali dari awalnya. Udah, gak usah disembunyiin. Kenapa sih, cerita aja. Kamu ntar lu cepuin lagi kemana-mana. Gak bakal lah, emang gue orang kayak apa? Dikit aja sih paling. Yo, itu mah sama aja. Kagak mah. Jadi tuh gini, gue tuh kan ikutan travel online akhir-akhir ini kan. Tapi nilai itu di bawah rata-rata terus. Gimana nggak panik coba gue? Mana UTBK udah tinggal hitungan bulan lagi. Wah, lo tuh bingung gara-gara itu. Ya udah sih J, yang penting tuh kita punya semangat, pasti bisa. Nah itu dia masalahnya mah, gue aja gak tahu masuk perguruan tinggi mana. Bahkan gue mau masuk cara jalurnya aja gue nggak tahu apa aja itu cara masuk perguruan tinggi. Kalau lu sendiri gimana? Sebenarnya gue sendiri juga nggak tahu sih mau masuk mana. Gue itu yang penting ada seleksi masuk, ya udah gue ikut aja. Ya itu mah sama yang lu nyetir mobil tanpa arah dong. Iya juga ya. Ya udah aja. Istirahat dikit lagi mau selesai, gue duluan ya. Dadah. Hai. A few moments later. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. J, bentar J. Lo dapet email kayak gini nggak? Bentar, gue cek dulu. Iya gue juga dapet nih man. Dan kok namanya aneh ya? Mungkin nggak sih kalau dari guru kita, tapi namanya aneh banget deh. Iya benar juga, siapa tahu nih dari salah satu guru BK kita kali ya. Gimana kalau kita datang dulu aja man? Di sini sih ditulisnya buat datang hari Sabtu minggu ini. Lo bisa? Sabtu minggu ini, gue sih bisa-bisa aja. Gimana kalau kita janjian buat datang ya? Ya udah, kalau gitu kita janjian ya di gerbang belakang sekolah. Oke. Yuk. 2 days later. Oi man. DJ. Kok di sini sepi banget ya? Ini kita yang telat apa gimana sih? Iya juga, itu dia yang gue pikirin. Udahlah, coba kita masuk dulu aja kali ya. Yuk. Yuk. Man, kok tempatnya beneran kosong ya? Apa kita balik aja kali ya? Bener juga lu J, ini kita di prank kali ya? Kayaknya sih, balik aja yuk. Yuk. Kalian berdua? Tadi dulu deh man, kok di sana kayak ada orang ya? Bener juga. Apa kita tanya dia dulu aja kali ya? Yaudah yuk kita tanya dulu. Yuk. Maaf, Anda siapa ya? Saya di sini akan memandu kalian untuk menjawab segala kebingungan kalian yang kalian miliki. Emang ini acara apaan sih, Kak? Nah, kalian penasaran kan? Yuk, langsung ikuti saya. Apa kita ikutin dulu aja kali ya, Mbak? Kita kan Yaudah, juga nggak tahu ini acara apaan. Yaudah yuk, J. Aduh, hujan lagi, J. Iya nih, Mbak. Nah, karena kalian sudah sampai di sini, saatnya saya membacakan peraturan yang ada pada acara tersebut. Peraturannya simpel kok. Yang pertama, kalian harus memasuki semua kelas yang ada di sini, dari kelas yang paling pertama hingga kelas yang paling ujung. Lalu, sebelum kalian memasuki kelas tersebut, ada beberapa teka-teki yang harus kalian selesaikan. Apakah kalian mengerti? Oh, gampang itu mah. Nah, kalau kalian sudah mengerti, ini adalah waktu untuk kalian melaksanakannya. Ini clue apa ya, Mat? Kok ada rapot tapi nggak ada namanya? Jangan-jangan ini clue pertama untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri, J. Oh, yang jalur seleksi pertama itu ya? Iya, bener banget. Tapi gue tuh masih bingung deh gimana cara ngitung nilainya dan gimana tahap-tahapnya. Lo ngerti? Gue juga masih belum paham-paham banget sih. Gimana kalau kita masuk ruangan ini dulu? Yaudah deh, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Tosan Talk Show Santai. Oke, di episode kali ini nih kita ke episode yang katanya nih episode untuk anak-anak yang beruntung nih, yaitu jalur SNMPTN. Nah, untuk episode kali ini kita kedatangan Kak Alivia sama Kak Faki. Nah,
kenalan dulu deh Kak, biar adek-adeknya pada kenal dulu. Oke, dari aku ya. Halo semua, kenalin nama aku Alivia Indah Nurlestari. Biasa dipanggil Alivia. Aku dari Prodi Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fakih Monardi dari Sekolah Ilmu Teknologi Hayati Rekayasa ITB. Wih, ITB! Oke. Kita langsung masuk aja Kak ke pertanyaan pertama. Bisa dong Kak sharing tips and trick, apalagi kan tahun ini kita tuh nggak semua ya Kak yang masuk ke UTA SNMPTN. Kalau dari kakak-kakak kelas kita kan semua anak tuh bisa nyoba kan Kak. Tahun ini berapa persen sih Kak? Kalau nggak salah 40 ya, Iya kan? 40%. Tahun ini 40% itu tuh yang kayak nyampe setengahnya aja udah enggak, dan kakak tuh bisa menangin sampai ke universitasnya nih. Boleh diceritain nih Kak gimana caranya? Oke, baik. Mungkin dari Fakih dulu. Oke, kalau dari aku sih teman-teman khususnya untuk kelas 10 itu harus udah cari tahu gitu loh untuk jalur-jalur masuk perguruan tinggi, kan ada banyak jalur itu. Nah, kalau misalnya kalian memang udah tertarik satu jalur ini, misalnya contohnya SNMPTN, berarti teman-teman otomatis sudah punya mindset, nilai gua harus tinggi nih dari kelas 10 sampai semester 5 nanti, karena syaratnya sampai semester 5 gitu sih. Jadi direncanain dan cari tahu. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin aku mau nambahin. Kalau teman-teman, kalau aku sendiri kan udah pengen SNM di kelas 10, jadi nilainya juga bagus dan juga harus ditingkatin lagi sih, apalagi kelas 12 di semester 5, dan itu katanya paling berpengaruh. Tapi jangan lupa juga untuk tetap belajar di SBM dan juga tetap ningkatin nilai di semester sebelumnya Ya, gitu. Berarti kalau kayak kakak Alivia ini lebih punya persiapan karena emang udah minat nih ke SNMPTN ya kan Kak? Ambis. Oke, ambis, dia udah ambis sejak ini, harus dicontoh tuh adik-adik yang kelas 10 nih yang nonton, boleh banget nih dicontoh ke Alivianya. Nah, abis itu ngomongin SNM pasti langsung berhubungan dengan nilai kan Kak, dengan rapot. Betul. Nah, boleh dong Kak untuk pandangan adik-adiknya, Kakak nih untuk jalur ini rata-rata rapotnya berapa sih? Oke, dari aku ya. Ya. Kalau aku sendiri, kalau nggak salah itu rapot aku kisaran 90-an. Tapi buat teman-teman yang maksudnya rapotnya belum kisaran segitu, jangan berkecil hati, karena juga ada temen aku itu kisarannya tuh dia dapat 86, 87 itu udah bisa masuk. Karena kan di SNM ini kan bukan hanya nilai, akreditasi sekolah dan lain-lainnya juga mempengaruhi gitu sih kalau dari aku. Kalau dari aku sendiri untuk nilai aku itu kisaran 88-an gitu, 88 komaan. Dan ya sama kayak Kalivia itu kalau misalnya mau masuk PTN dengan SNM itu nggak cuma nilai doang, jadi banyak hal yang dipertimbangkan kayak akreditasi sekolahnya, terus alumni yang banyak alumni yang masuk ke sana, dan juga kondisi alumni setelah masuk di sana itu dipertimbangin banget. Berarti mempertimbangkan track record sekolah juga nggak sih? Iya, Kak? betul sih. Betul. Tapi kalau dibilang akreditasi juga, akreditasi sekolah kita juga udah bagus kan? Kak? Udah bagus dong. Udah 96 atau 98 sih Kak ya? Sekitaran segitu nggak sih untuk segitulah nilainya? rasa, ya. Nah, terus dengar-dengar kalau dari kakak nih kan berdua nih aktif organisasi nih. Kak Alivia jadi kepengurusan ekstrakurikuler, terus Kak Fakih jadi duta genre kan ya kalau nggak salah, nggak sih Kak? Nah, gimana sih nih bisa tetap organisasinya aktif tapi nilai grafiknya tuh tetap pertahanin dari kelas 10, itu gimana tuh Kak? Mungkin dari aku dulu ya. Oke, boleh. Kita harus punya ada rasa tanggung jawab gitu loh. Kalau misalnya kita udah punya rasa tanggung jawab, semua itu bisa kita kerjain dengan ikhlas. Dan itu semuanya bisa dilalui, nggak nyambat-nyambat gitu loh. Jadi ya enak aja gitu dijalanin gitu. Harus tanggung jawab. Tanggung jawab nih yang pertama. Betul banget sih. Oke, mungkin kalau aku sendiri aku nambahin aja. Kalau aku sih manajemen waktu sih. Yang penting itu manajemen waktu. Kalau misalnya kalian akademik dan juga organisasi itu harus ada manajemen waktunya, harus baik. Misalnya kalian di jam ini kalian belajar, nanti di jam ini kalian ngurus organisasi. Mungkin itu sih kalau dari aku. Sama ini gak sih Kak, kalau kita tuh kalau Kak yang dikenal tuh biasanya skala prioritas. Skala prioritas itu harus ditentuin juga gimananya. Oke. Boleh dong Kak, waktu SNMPTN nih Kak Alivia sama Kak Fakih naruh satu pilihan atau dua pilihan, dan pilihannya tuh apa dan di mana? Oke, dari aku dulu ya. Kalau aku sih satu pilihan, aku di hukum UI. Pilihan keduanya aku nggak kosong gitu, nggak ngasih pilihan lain, karena kan sistem tahun ini kan dia sistemnya itu kan harus satu provinsi ya. Kalau kalian tahu satu provinsi, satu lagi dua provinsi. Sedangkan kan aku pengen di UI itu dia masuknya ke provinsi Jakarta. Nah di provinsi
Jawa Barat sendiri aku takut, jadi aku mikirnya itu kalau misalnya aku naruh UI atau misalnya nanti keduanya Unpad itu malah berpengaruh banget, jadi nggak masuk gitu. Tapi sih itu baik lagi ke pilihan masing-masing gitu. Ya, kalau dari aku untuk nentuin pilihan 1 pilihan 2-nya itu pastinya dong pilihan 1-nya itu emang bener-bener yang kita pengen gitu kan. Pasti. Ya pokoknya harus masuklah ke sana. Tapi kalau misalnya untuk nentuin pilihan 1 sama pilihan 2-nya itu kan kadang-kadang juga banyak orang yang bingung gitu loh. Misalnya jurusannya sama nih tapi PTN-nya beda. Nah, itu bikin bingung gitu loh. Jadi teman-teman juga balik lagi ke diri teman-teman itu mampunya gimana. Kalau misalnya memang teman-teman bisa bertanggung jawab dengan pilihan yang tinggi, berarti ya harus tanggung jawabin gitu, harus kerja keras. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa ya udah lakuin semampunya aja. Nah, waktu nentuin pilihan itu dari pribadi sendiri apa juga konsul ke BK atau nanya ke orang tua juga nih, Kak? Kalau aku semuanya. Jadi semuanya. dari diri pribadi, kalau boleh jujur ya, aku kelas 10 tuh emang pengen hukum. Tapi makin kelas 11 itu goyah guys, goyah. Ada pindah-pindah. Pindah-pindah. Nah, pas kelas 12 kan nanti kalian juga konsultasi ke BK. Nah, itu mantepin kan. Jadi aku tetap di hukum gitu pilihannya. Kalau aku sendiri awalnya aku juga belum tahu nih jurusan ini ada, tapi karena udah konsultasi sama BK dan ternyata sesuai nih sama passion aku, ya udah aku jadi masuk. Ya karena tuh biasanya tuh awal-awal yang kita tahu cuma yang umum sih, kayak ilmu komunikasi, Iya, biologi. Ternyata makin kesini tuh makin banyak jurusan yang kita tuh nggak tahu. Pasti nanti ada juga bakalan dapet informasi juga dari BK. Nah, betul banget. Terus katanya kan SNM ini yang kayak tadi kita bilang di awal nih, Kak, track record nih. Nah, menurut Kakak tuh itu berpengaruh besar nggak sih dengan diterimanya Kakak, atau nggak ada yang kayak bener nggak dari waktu Kakak konsultan ke BK, iya nih bener karena harus pakai track record alumni harus baik apa gimana? Dari aku, oke, aku dulu. Jadi kalau aku sih iya berpengaruh banget alumni. Kalau di jurusan aku di hukum itu tahun 2019 itu ada yang masuk SNMPTN, terus tahun 2020 nggak ada, tapi ada yang diterima di SBM atau Mandiri kalau nggak salah. Dan itu juga menurut aku berpengaruh banget sih. Dan BK juga bilang kalau misalnya di jurusan ini ada peluang nih karena udah ada alumni gitu, dan akreditasi sekolah juga ngebantu gitu sih. Sama aku juga setuju banget kalau misalnya peran alumni itu sangat penting untuk kita nentuin masuk ke PTN yang ada alumninya, karena dengan adanya alumni itu kayak itu udah ngebuat jalur kita gitu, jalan pintas kita untuk masuk ke PTN tersebut. Jadi kan ibarat nih kalau misalnya ada alumni udah masuk ke PTN yang kita mau dengan jurusan yang sama, nah kita itu cuman bersaingnya itu ya hanya satu sekolah gitu loh. Dan juga harus meningkatkan rata-ratanya. Jadi kalau misalnya alumni itu rata-ratanya 85, ya usahakan itu di atas itu atau bisa lebih tinggi gitu, biar kita bisa keterima. Berarti harus pakai strategi yang mantep juga. Iya, harus strategi dan peluang juga nih. Tadi Kak Faki tadi jurusan apa, maaf Kak? SITAR, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Rekayasa. Oke. Nah, boleh nggak sih Kak Faki nih sama Kak Livia ceritain tuh gambaran secara besarnya kenapa akhirnya milih di situ, dan prodi itu tuh belajar tentang apa sih, garis besar aja Kak? Aku dulu kali ya. Oke, boleh. Sebenarnya awalnya aku tuh mau masukkan teknik industri, itu tuh nggak ada biologinya gitu kan. Tapi kayak aku mikir SNM sayang nih kalau misalnya nggak dimanfaatin sebaik mungkin kan. Apalagi kan jangan sampai mundur kalau SNM betul. Itu juga. Dan bonusnya tuh liburnya sampai 6 bulan lebih gitu loh. Dan ya kayak ya udah coba cari-cari, terus habis itu kan kayak aku patokannya itu lebih ke alumni gitu loh. Jadi kalau misalnya ada alumni ini sesuai nih, ya udah aku masuk. Jadi aku patokan untuk milih jurusannya itu sama alumni. Itu kan pilih-pilih ada nih sekolah. Kan kalau aku kan SITAR, nah itu lebih ke biologi sama tekniknya, dan ternyata sesuai sama aku. Jadi aku milih itu. Dan apa tadi? Dan kenapa emang berarti tadi kalau dari Kakak pertimbangannya karena Kakak emang suka biologi ya? Iya, biologi. Berarti makanya memutuskan itu. Iya, dan juga kan SITAR itu lebih ke teknik biologinya, nggak biologi tok gitu. Jadi lebih ke teknik industri gitu lah, mirip. Tapi jadi kayak mungkin dapat ke fisika kimianya juga tipis-tipis, dan biologinya juga lebih besar gitu. Betul. Kalau Kak Livia kenapa memutuskan hukum nih? Kalau aku kan dari kelas 10 udah pengen hukum, jadi aku ditingkatin di sejarah sama sosiologi. Nah tapi kan pas kita belajar di hukum nih, belajar masuk awal hukum nih, itu nggak, pelajaran itu juga sinkron sama apa yang kita pelajari gitu di sana. Karena di hukum ini, ilmu hukum kalau kalian
boleh tahu nih kalau kalian mau cari informasi itu kita belajar pengantar ilmu hukum dan itu dasar-dasarnya. Kalau misalnya kalian ada berpikiran, oh ilmu hukum paling belajarnya pidana atau apa-apanya gitu kan. Enggak, nanti kalian ini nggak sih suruh ngapalin pasal. Nah, bisa kan itu kayak gitu kan. enggak guys, ini bukan ilmu tentang undang-undang, bukan fakultas undang-undang, ini tuh fakultas hukum. Jadi kita belajar semua di segala segi kehidupan masyarakat di bagian hukumnya itu sendiri gitu. Kalau hukum itu biasanya juga ada ini nggak sih Kak untuk hukum perusahaan atau hukum bisnis gitu? Biasanya tetap ada apa? Terfokuskannya langsung di awal apa nanti di pembagiannya di akhir? Nah, kalau buat di awal itu kita tadi yang udah aku bilang, kita belajar tentang pengantar ilmu hukum, kita diantarkan dulu nih ilmu-ilmu hukum tuh belajarnya apa, dan itu paling penting banget sih kalau dari aku. Terus juga nanti di semester 5 itu nanti kalian kalau di universitas aku, di fakultas aku gitu, semester 5 kalian boleh milih mau di fakultas maksudnya mau di peminatan hukum pidana atau perdata, bisnis, itu boleh sih gitu. Jadi dimantepin di awal dulu guys kalau misalnya mau penjurusan. Sebelum kita tutup, boleh dong Kak motivasi atau closing statement nih buat adik-adik Camaba 2022? Kalau dari aku tetap semangat, tetap semangat, jangan nyerah. Kayak ya udah semua itu ngerasain itu semua, jadi nggak usah ngerasa. Mungkin kalau nggak dapet SNMPTN juga masih ada jalur lain. Masih banyak jalur lain. Iya. Dan itu manfaatin aja sebaik mungkin. Ya benar banget kata Kak Faki. Jadi kalian boleh mengharapkan SNM tapi jangan terlena gitu. Jadi nggak belajar SBM dan nggak mempersiapkan mandiri. Jadi semuanya tuh sekarang tuh benar-benar harus dipersiapkan, nggak hanya satu di SNM aja gitu sih. Ya, apalagi kalau dari tahun ke tahun tuh persaingan tuh bukan dari angkatan kita Betul doang kan, banget. kakak-kakak yang gap year, yang mau nyoba lagi, ya kan Kak? Iya, itu peluangnya luas banget sih. Oke deh, oke. Makasih banyak ya Kak Livia, makasih banyak Kak Faki udah nyempetin waktunya. Iya, makasih juga semuanya. Dadah. Sukses. Dadah. Wah, ternyata seru banget ya Man tadi tontonannya. Ngebuat gue jadi ngerti banget sih sama SNMPTN. Iya bener banget, pertanyaan-pertanyaan gue juga jadi kejawab semua. Iya, yaudah yuk kita lanjut lagi. Yuk.